Di negeri ini, semua berputar pada satu poros. Bukan keadilan, bukan kebenaran. Bukan pula kasih sayang, melainkan daging. Kota yang dimana orang kurus tidak punya suara dan yang gemuk akan selalu menang. Wah, menang nih. Gaskeun main dulu. Kali lagi. Moga WD hari ini. Wah, WD nih. Yes, menang. Gaskeun. Dah. Sekretaris, Izin yang mulia, ada agenda apa hari ini? untuk agenda Anda hari ini, pagi ada rapat anggaran, siang ada peresmian proyek jembatan, sore ada audiensi dengan warga, dan malam rapat tertutup bersama Saudagar Gunawan. Ah, rapat dengan warga. Batalkan. Tapi yang mulia, mereka sudah menunggu sejak subuh, katanya untuk gusur. Katakan saja saya sedang sakit atau lagi rapat dengan pemerintah kota. Saya tidak mau diganggu setelah makan siang. Baik yang mulia. Bijak sekali Pak Wali, urusan warga itu seperti sumur, tidak akan pernah selesai. Lebih baik urus saja yang lebih menguntungkan. Betul Pak, kemarin saya sudah hitung. Kalau proyek jembatan yang kemarin, kita markup 30%. Nah, kita bertiga bisa kebagian cukup buat liburan ke luar negeri. 30%? Duh, kurang. 40 aja, sisanya untuk operasional. 30% apa yang mulia? Operasional tutup mulut. Sekretaris, kamu baru ya di sini ya? Sudah berapa lama kerja di sini? 3 tahun yang mulia. 3 tahun. Masih belum paham cara kerjanya. Belajar yang benar. Di sini, yang tidak pintar menjaga daging sendiri akan dimakan oleh orang lain. Baik yang mulia, saya mengerti. Pak, ini udah seminggu. Mana setoran? Udah 3 hari lewat. Aduh Pak, maaf, waktunya saya lagi susah, belum sempat buat bayar. Gak ada. Ini perintah dari atas. Kalau kamu gak mau bayar, toko kamu bakal saya tutup. Aduh, ini nggak benar. Bapak ini udah susah masih saja diperang. Diam kamu. Ini urusan bisnis, bukan urusan perempuan. Ini saya rekam ya. Wartawan dari mana kamu? Gak usah rekam-rekam. Dari Harian Suara Rakyat. Saya punya hak. Hak kamu bakal saya urus nanti. Pergi sekarang atau kamu menyesal. Maaf, saya ada agenda lain. Bahkan pers pun tidak berani. Sudahlah Bu, di sini emang begitu. Orang-orang yang punya kuasa yang akan didengar, sedangkan kita rakyat miskin tidak akan didengar oleh mereka. Berdasarkan laporan yang saya terima, terdakwa dibuktikan bersalah karena menyebarkan informasi palsu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Bagaimana tanggapan terdakwa? Izin menjawab yang mulia, yang saya sebarkan itu bukan berita kebohongan, tapi itu adalah dokumen asli anggaran proyek jembatan yang digelabungkan sebanyak 40%. Bahkan ada tanda tangan wali kota di sana. Tapi dokumen ini itu tidak terverifikasi benarnya. Cara kamu menyebarkan informasi tersebut saja sudah melanggar aturan. Ingat, ini negara hukum bukan negara anarki. Tapi yang mulia, jika hukumnya sendiri yang kokoh, kepada siapa rakyat akan mengadu? Jaga bicaramu. Kamu pikir kamu sedang bicara dengan siapa? Ini hukum yang mana? Hukum yang bisa dibeli dengan uang? Terdakwa dinyatakan bersalah dengan hukuman 6 bulan penjara atau denda 50 juta. Ini tidak adil. Hukum itu relatif anak muda. Semua yang ada di sini terkait dengan hukum. Hukum itu hukum tertinggi dan hukum telah berbicara. Saudara, kemiskinan adalah ujian dari Allah SWT. Bersabarlah, kelak di akhirat nanti akan terbalaskan. Tapi, Kiai, anak saya sakit. Bagaimana caranya bersabar? Berdoalah lebih kencang dan berbanyak sedekah. Sedekah bagaimana? Makan saja susah. Baiklah. Kamu bisa datang nanti ke rumah saya. Saya akan memberikan sedikit beras. Pak Wali Kota. Jangan Pak. Silakan Pak, duduk Pak. Dikarenakan semuanya sudah hadir di sini,
langsung saja ke intinya. Ada masalah. Si pemuda sempat menyebarkan dokumen kita sebelum dia ditangkap. Tenang, kan sidangnya sudah selesai, dia juga sudah dihukum, jadi kasusnya sudah tertutup. Belum tentu wali kota, dinas sosial makin ramai, banyak anak muda mulai bergerak. Mas, kalau ini bocor, investasi kita bisa ambruk. Keluarga kita gimana? Tenang sayang, sudah saya atur. Pak Hakim, bagaimana kalau kita membuat laporan balik tentang pencemaran nama baik? Ya, santai saja. Itu bisa diatur, tapi ya paling ya administrasinya ada tambahan. Tentu Pak. Pak Kiai, kita juga butuh tokoh agama untuk menyatakan bahwa melawan pemerintah itu dosa. Insya Allah Pak Gunawan, saya akan menyampaikan khutbahnya di hari Jumat. Kita juga perlu blokir medianya. Media wartawan yang tadi siang rekam gimana? Sudah beres? Sudah, dia telah meminta maaf dan menghapus rekamannya. Inilah negeri daging, di mana orang yang harusnya melindungi justru memangsa, di mana agama bisa membungkus daging agar baunya tidak tercium. Sudah Pak, kamu ini sudah dihukum. Kalau bukan kita, siapa? Nenek-nenek pengemis gitu? Atau ibu muda yang tidak bisa beli daging untuk anaknya? Kamu terlalu idealis. Dunia ini tidak seindah mimpimu. Aku tahu dunia ini memang tidak seindah itu. Justru karena itu kita harus berbuat sesuatu. Nak, Nenek siapa? orang lama, orang yang sudah ada sejak sebelum kamu lahir. Dulu pun sudah ada orang-orang yang seperti mereka. Lalu bagaimana caranya berubah, Nek? Berubah butuh waktu, Nak. Orang-orang yang tidak berhenti, meski sendirian, meski dihukum, meski dilupakan. Apa nenek tidak pernah putus asa? Setiap hari, tetapi putus asa terlalu mewah untuk kita. Kita terlalu miskin untuk menyerah. Fajar di kota makmur, hari baru akan dimulai. Siklus yang sama akan berputar kembali, kecuali jika ada yang memilih untuk berhenti berputar. Saya hanya melakukan apa yang orang lain lakukan, hanya saja saya yang lebih berani. Saya yang mau berita, pesan saya bertanggung jawab. Rakyat memilih saya, semua rakyat harus sabar menunggu giliran. Giliran yang mana? Yang penting saya dulu. Saya menegak hukum. Hukum siapa? Hukum yang ada. Saya ingin menulis kebenaran, tapi kebenaran tidak membayar tagihan. Uang hanyalah bahasa universal. Saya hanya fasih bicara. Saya hanya mendukung suami, bukankah itu tugas istri? Saya melayani Tuhan, dan Tuhan saya harap mengerti saya. Saya tidak minta banyak, hanya tidak ingin lapar. Saya hanya ingin berdagang dengan jujur. Kenapa itu sangat mustahil? Saya hanya ingin memberi makan anak saya. Apakah itu sulit? Tidak ada yang tahu nama saya hanya tangan yang bergerak. Saya sudah lama di sini dan sudah melihat semuanya. Itu saja sudah cukup.
punya idealisme, dapat saya simpan sementara. Dan saya tidak tahu apakah saya akan berhasil. Dan saya tidak tahu apakah suara saya akan didengar. Tapi satu hal yang saya tahu, selama saya diam tidak akan ada yang berubah. Maka dari itu, saya tidak akan tinggal diam. Di negeri daging, mungkin nurani memang selalu kalah dalam jangka pendek. Tapi sejarah berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat. Di negeri daging, Tuhan kadang dibayangkan sebagai daging yang maha besar. Tapi kadang ada juga yang masih menganggap Tuhan itu adalah cahaya. Dan cahaya sedikit pun tidak akan ditelan oleh kegelapan. Alone at the edge of a universe humming a tune, for merely dreaming we were snow. A siren sounds like the goddess who promises endless apologies of paradise. And only she can make it right. So things are different tonight.